KPK sekitar 10 jam sebagai tersangka dugaan suap PT UN Medan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho beserta istri keduanya, Evi Susanti, mulai tadi malam resmi ditahan KPK. Usai pemeriksaan KPK sekitar pukul 9 Senin malam, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho keluar dari gedung KPK. Gatot yang sudah mengenakan rompi tahanan KPK langsung memasuki mobil tahanan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun saat dicecar pertanyaan oleh para wartawan yang sejak pagi hari telah menunggunya. Gatot ditetapkan tersangka oleh KPK pada Selasa lalu dalam kasus penyuapan PT UN Medan. Gatot ditahan dalam 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Tak lama berselang, istri kedua Gubernur Sumatera Utara Evi Susanti menyusul keluar dari gedung KPK. Sama seperti suaminya, Evi yang terlihat letih keluar gedung dengan bungkam. Evi ditahan di rumah tahanan milik KPK. Sementara itu, mewakili Gatot dan Evi, pengacara Rasman Arif Nasution mengatakan kliennya itu bukan pihak yang tepat untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PT UN Medan. Untuk itu, Rasman akan terus mengupayakan kasus ini tetap ditangani KPK, bukan di PT UN. Kasus dalam hal ini bukan saja terkait dengan penyuapan, dugaan penyuapan, tapi juga untuk bansos, BDB, dan lain-lain, itu kiranya dapat diproses oleh pihak KPK, bukan oleh pihak kejaksaan. Alasannya kenapa, Bang? Karena menurut kami itu akan mempermudah proses penyidikan sampai pada proses persidangan. Berikutnya adalah kami mendorong agar kasus suap, dugaan suap ini, begitu juga dengan bansos, BDB, DBH, dan lain sebagainya, itu sesegera mungkin diproses, terutama dugaan suap ini untuk diproses secepatnya ke pengadilan Tipikor. Rasman berharap kasus ini untuk diproses secepatnya di pengadilan Tipikor dan yakin Gatot tak bersalah. Untuk 20 hari pertama, Gatot ditahan di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur, sedangkan sang istri Evi Susanti ditahan di rutan KPK. Demikian laporan tim liputan Topik, Andana Eki dan Fatul Bahri dari Jakarta. Ada pencuri yang beraksi di sebuah masjid. Sasarannya kotak amal sumbangan jamaah masjid. Aksinya terekam kamera pemantau atau CCTV. Perhatikan gerak-gerik pria ini yang terekam kamera pemantau atau CCTV Masjid Komplek Islamic Center Parepare, Sulawesi Selatan. Rupanya ia sedang berupaya mencuri isi kotak amal saat masjid sedang kosong. Awalnya pelaku sempat kesulitan membongkar kotak amal. Kotak amal akhirnya dapat dibobol di tempat imam sholat. Usai menguras isi kotak amal, pelaku masih dengan tenang menghitung uang di dalam masjid. Berbekal rekaman kamera CCTV inilah, pengurus masjid melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Kejadian pencurian ini terhadap 2 kotak amal yang ada di masjid ini, dan ini sudah terekam CCTV milik masjid ini. Dan untuk pelakunya, ciri-cirinya laki-laki muda, gemuk. Insya Allah kita akan kembali sertifikat kita ini. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa teridentifikasi. Guna memburu pelaku, polisi telah mengambil rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Diduga pelaku sudah 3 kali beraksi di dalam masjid, namun baru kali ini aksinya terekam CCTV. Demikian laporan Rusli Jafar dari Parepare, Sulawesi Selatan. Atau ruko di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Ternyata di dalam ruko itu dijadikan arena judi. Warga Pasar Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara dikejutkan dengan kedatangan puluhan polisi berpakaian preman. Ternyata polisi sedang menggerebek sebuah rumah toko yang dijadikan tempat judi. Saat digerebek ditemukan 2 mesin judi, uang 5 juta rupiah, serta puluhan kartu untuk bermain judi. Polisi juga meringkus seorang pria yang diduga mengelola arena judi di tempat ini.
trafik dari mana? Saya dari Medan. Bosnya orang mana? Nggak tahu. Kamu dapat omset berapa? Nggak ada omset sih. Kamu digaji berapa? Di Bayapan ya? Kapan? Per bulan. Cuman sekarang ini kan baru seminggu masuknya, jadi belum ada gaji. Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Susetio Cahyadi mengatakan, tempat yang kerap didatangi anak-anak ini sudah lama mereka intai. Melakukan observasi terhadap beberapa tempat yang tidak digunakan sesuai peruntukan. Terbukti hari ini kita sudah melakukan surveillance atau observasi 2 bulan terakhir terhadap tempat ini yang perizinannya diperuntukkan bagi anak-anak di bawah umur. Terhadap permainan game ini ternyata disalahgunakan dan telah terjadi tindak pidana perjudian di tempat ini. Polisi menggelandang tersangka ke kantor Polsek Penjaringan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sejumlah peralatan judi yang ditemukan masih disimpan polisi dalam ruko. Demikian laporan Novi Zakaria dari Jakarta. Parkir tidak pada tempatnya di Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditindak petugas suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Selatan. Selain diangkut paksa, sejumlah kendaraan terpaksa digembos bannya. Walau penindakan terhadap parkir liar terus dilakukan, tetap saja warga tidak jera. Seperti yang terjadi di kawasan Blok M Jakarta Selatan siang tadi. Belasan kendaraan roda 2 yang terparkir di atas trotoar di Jalan Melawai, Kebayoran Baru diangkut petugas Dishub. Selain kendaraan roda 2, petugas juga menindak kendaraan roda 4. 2 Metro Mini serta mobil pribadi diderek petugas. Kendaraan-kendaraan ini ditindak petugas lantaran parkir sembarangan tidak sesuai pada tempatnya, sehingga mengganggu pejalan kaki dan menyebabkan kemacetan. Sini bikin macet, ini kadang-kadang malah 2 lapis, kiri kanan, gitu. Jadi memang ini selalu dilaporkan sama masyarakat, biar ini disterilkan. Penertiban terhadap parkir liar ini akan terus dilakukan sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta. Bagi kendaraan yang diangkut, petugas membawanya ke tempat penampungan di Rawabuaya, Jakarta Barat. Bagi pemilik kendaraan yang akan mengambil kendaraannya akan dikenai biaya tilang sebesar Rp500.000. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta. Diduga mengendarai mobil secara ugal-ugalan, sebuah bus angkutan umum syarat penumpang terguling di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat kecelakaan yang menimpa bus angkutan umum Senin sore tadi, 2 penumpangnya tewas. Bus angkutan umum jurusan Garut Jakarta ini rusak parah akibat terguling di kilometer 89 di jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin sore. Sebelum bus angkutan umum ini ringsek dan teronggok di parit, bus PO Saluyu Prima yang syarat penumpang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Ketika sopir bus hendak menyalip kendaraan di depannya dengan melintasi bahu jalan, bus tak terkendali lalu menabrak beton pembatas jalan. Akibatnya bus langsung terguling kemudian terseret hingga beberapa meter dan berakhir di parit. Jadi oleng aja mobilnya, oleng ke pinggir gitu. Oh, jadi ke pinggir terus langsung masuk parit, terguling masuk parit. Dari arah mana kemana? Oh, dari Singapura mau ke Jakarta. Bapak dulu di paling depan atau paling depan? Paling depan. Dalam kecelakaan ini, 2 orang tewas di tempat kejadian dengan luka parah di kepala. Sementara puluhan penumpang lainnya luka berat dan ringan. Di antara 2 penumpang bus yang tewas adalah anak umur 3 tahun yang bernama Muhammad Rizky, warga Kampung Uruk Jayaputra, Sariwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang korban lagi yang tewas bernama Anggal Semana, 27 tahun, warga Kampung Pesantren Maripari, Sukawening, Garut, Jawa Barat. Terjadi kecelakaan tunggal di kilometer 89.700 dari arah Bandung menuju arah Jakarta. Bus Saluyu Prima mengambil lajur kiri bahu jalan, menabrak rambu-rambu tempat istirahat atau rest area, selanjutnya masuk ke parit. Seluruh korban tewas maupun luka sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk dirawat. Sementara polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah korban kecelakaan yang mengalami luka ringan. Sedangkan sopir bus hanya mengalami patah kaki dan masih menjalani perawatan intensif tim medis. Demikian laporan Jai Ajang Bramena dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, bertambah